Kami akan ajak Anda untuk menyimak bagaimana kondisi di kantor KPU saat ini. Sudah ada rekan kami, ada Agita Malika yang akan menyampaikan informasi terbaru langsung dari kantor KPU. Agita. Ya, selamat malam Bayu dan juga pemirsa. Ini baru saja Komisi Pemilihan Umum sudah selesai menggelar debat Capres Perdana Pilpres 2024, di mana ini tadi sudah digelar di Gedung Komisi Pemilihan Umum KPU di Jalan Imam Bonjol. Tepatnya tadi dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita sudah sama-sama menyaksikan pemirsa. Seru sekali ini debat perdana, debat Capres Perdana tentunya yang sudah diikuti oleh 3 paslon. Tadi kita sudah menyimak bersama bagaimana adu gagasan dan adu argumentasi juga. Sedikit mereview, ini adalah debat Capres pemirsa dan memang dihadiri oleh Capres dari paslon 1, 2, dan juga 3. Namun tidak hanya Capres yang datang, Cawapres ini juga ikut hadir dari paslon 1, 2, dan juga 3 dan ikut memberikan support, mendampingi para Capres untuk saling beradu gagasan dan juga adu argumentasi pemirsa. Kurang lebih jika kita tadi mereview, untuk dari sisi rundown, debat ini terdiri ada sebanyak 150 menit. Rinciannya 120 menit ini merupakan materi debat dan juga 30 menit adalah jeda pariwara ataupun jeda iklan. Dan dibagi dari 6 segmen. Diawali dari segmen 1 pemirsa, kita tahu pemaparan visi dan juga misi dari para capres yang kali ini temanya mengusung hukum, HAM, kemudian juga pemberantasan tindak pidana korupsi, dan juga penguatan demokrasi dan toleransi juga pemirsa. Setelah itu juga dalam segmen 1, para capres ini memaparkan visi dan juga misinya. Nah, ini kebetulan ada Kang Emil juga di sini yang mungkin bisa kita mintai. Kita mau 1 menit lagi. Oke. Kang, gimana Kang sejauh ini melihat paparan dari para capres? Sedikit saja, 1 menit aja Kang. Semua itu bagus, tapi yang paling siap tentunya Pak Prabowo, karena sudah beberapa kali paling komprehensif, tidak hanya teori tapi juga prakteknya. Oke, makasih. Lanjut dulu Kang, itu tadi mungkin salah satu komentar pemirsa dari tim ses dari TKN. Tadi kita juga tadi sama-sama sudah menyaksikan dari segmen 1 sudah ada pemaparan visi dan juga misi 4 menit, kemudian memasuki segmen 2, ini para capres menjawab pertanyaan dari panelis. Sebagaimana kita tahu KPU ini sudah menunjuk ada sebanyak 11 panelis yang sudah dipilih merupakan akademisi dari sejumlah perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia dan juga sudah merumuskan pertanyaan berkaitan dengan tema debat pada hari ini. Nah, tadi pada segmen kedua pemirsa, kita juga sama-sama sudah menyaksikan para capres ini menjawab pertanyaan dari para panelis yang sebelumnya tentunya diundi terlebih dahulu di fishbowl, kemudian diambil amplop yang sudah diacak dan juga saling menjawab. Capres ini menjawab kurang lebih sekitar 2 menit dan kemudian setelah menjawab, para capres ini saling memberikan tanggapan atau memberikan komentar atas jawaban dari masing-masing pertanyaan dari panelis. Kemudian itu pada segmen 2, khususnya kita tadi sedikit mereview, ada banyak isu yang dibahas, salah satunya isu HAM, kemudian juga isu di Papua yang terjadi, dan juga isu toleransi berkaitan dengan adanya persekusi yang terjadi di Indonesia, kemudian juga tentang isu pemberantasan korupsi. Nah, memasuki segmen 3, ini masih menjawab pertanyaan dari para panelis secara acak, namun ada sedikit hal yang unik, Bayu dan juga pemirsa. Kita tahu pada saat menjawab pertanyaan, khususnya pada saat topik tentang penguatan demokrasi, ini ada sedikit hal yang kemudian sempat memanas antara paslon nomor urut 1 dan juga nomor urut 2 pada saat membahas mengenai peran dari partai politik. Nah, ini juga kemudian semakin seru lagi pada saat segmen 4, di mana para capres ini tidak lagi menjawab pertanyaan dari panelis, melainkan segmen 4 masing-masing pasangan calon atau capres saling bertanya kepada capres lainnya dan juga kembali terjadi situasi yang cukup memanas dan juga seru sekali tentunya untuk disaksikan pemirsa antara para capres yang kemudian saling beradu gagasan, saling adu argumentasi. Dan kemudian memasuki segmen 5 masih saling bertanya antara para capres dan kemudian ditutup dengan segmen 6 yaitu pernyataan pamungkas, pernyataan penutup
dari masing-masing capres, bagaimana gambaran ataupun strategi ke depan untuk memperkuat dari tema khususnya hukum, HAM, penguatan demokrasi, isu toleransi, dan juga pelayanan publik. Selanjutnya pemirsa, jika Anda dapat saksikan di belakang saya, ini suasana cukup ramai karena kita tahu bahwa debat ini juga dihadiri oleh sejumlah tamu-tamu VIP, tidak hanya dari pendukung ataupun dari tim ses saja, namun juga ada sejumlah petinggi-petinggi lainnya. Kita tadi memantau dari elit partai politik ini juga sudah hadir. Kemudian juga dari pemerintahan ini tadi kita bahkan memantau tidak hanya dari KPU dan juga Bawaslu, namun juga jajaran dari kementerian ini juga hadir. Bahkan juga dari tokoh-tokoh agama yang turut menyaksikan adu gagasan debat Capres Perdana. Yang konsepnya kali ini juga pemirsa mengusung konsep town hall. Jadi Capres-Capres ini berada di tengah, kemudian dikelilingi oleh para penonton dan kurang lebih kapasitasnya sekitar 800 yang bisa menyaksikan langsung di sini. Tidak hanya itu, para pasangan calon ataupun para pendukung dari pasangan calon ini juga datang dan menyuarakan yel-yel. Namun memang ada sejumlah aturan yang harus ditaati. Mereka tidak diperbolehkan untuk membawa atribut dan juga tidak boleh menyuarakan sorakan-sorakan yang memprovokasi, pemirsa. Nah, jika kita pantau sampai saat ini masih terjadi suasana di belakang, sejumlah tamu-tamu ini sudah mulai keluar, dan tadi kita sudah memantau ada beberapa tamu-tamu VIP yang juga sudah keluar, diantaranya adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Kita akan terus pantau bagaimana situasi terkini di KPU pasca debat perdana Capres Pemilu 2024. Kembali ke studio, Bayu. Baik, terima kasih Agita Malika mengabarkan langsung dari kantor KPU Jakarta.